Oke, jadi sini gue gabut, ya kan? Gue sekedar mau bantu dulu pada yang bentar lagi mau UKK. Pengen bikin database, tapi pengen cepet nggak mau manual. Ya sini, gue kasih tahu langkah-langkah pakai sintaks sampai masuk ke di Beaver. Cuman sebelum itu gue bakal ngejelasin atau fondasi dari sintaks-sintaks yang kita perluin di PHP Admin nanti. Buat lu pada yang males dengerin bacotan gue, yepingan gue soal penjelasan fundamental ini, lu bisa skip ke menit di sini. Nah, tapi pembahasan ini tuh menurut gue cukup penting ya. Kenapa? Karena sintaks itu tuh kayak kayak rumus MTK, bro. Ibarat kalau di MTK itu kita tahu nih rumusnya nih. Buat nyari C kita harus pakai A ke B gitu kan. Sekedar tahu rumusnya. Tapi nanti pas soalnya dikembangin, di beranak pinak jadi lebih kompleks. Nah, lu bakal bingung. Kenapa? Karena lu kagak tahu fondasi awalnya tuh apa. Rumus dasar yang membentuk semua ini tuh apa. Nah, sama di sintaks di coding juga kayak gitu. Khususnya di MyAdmin ini ya. Jadi gue bakal jelasin di sini ada beberapa tipe sintaks, tipe data yang bakal kita pakai ya. Di sini ada in atau integer, varchar segala macam lah, gitulah. Pertama in itu adalah tipe data yang isinya tuh nomor. Ya. Lu ingat-ingat aja di sini ya. Segala macam lu mau bikin data, tabel yang isinya itu nomor, pastiin lu pakai ini, in. Ya. Jangan yang lain. Isinya tuh nomor in. Udah pokoknya gitu. Kemudian yang kedua adalah varchar dan teks. Bedanya apa, Bang? Nah, kalau varchar ini sama-sama nampilin ini kan, karakter huruf ya kan. Bedanya kalau varchar itu kita buat nampilin huruf yang pendek, karakter-karakter pendek ya kan. Kayak misal satu dua kata gitu. Kalau teks itu buat nampilin huruf dan karakter yang panjang, misal satu dua kalimat kayak gitu. Kemudian ada date dan year. Nah, di sini udah jelas ya buat nampilin tanggal, tapi bedanya apa? Kalau date itu dipakai buat tanggal yang literally lengkap gitu. Jadi dari tahun, bulan dan juga tanggalnya. Sementara kalau year itu ya buat tahun aja, sesuai namanya year sama dengan tahun. Kemudian ada, nah ini yang cukup bingung nih, ada ini. Yang pertama itu enum, terserah lu bacanya gimana, enum. Enum itu adalah gampangnya gini. Lu mau di dalam suatu tabel, let's say kita pakai tabel transaksi peminjaman. Lu cuman pengen di tabel itu hanya boleh diisi sama dipinjam dan juga kembali. Dah nggak boleh diisi sama hal-hal lain, teks lain, karakter lain. Nah, lu pakai enum. Enumnya lu isi nanti dipinjam dan kembali. Gitu. Itu gunanya enum ya. Buat mengisi data apa aja yang boleh dimasukin ke dalam tabel. Kemudian ada primary key ya. Ini jelas primary key itu adalah kunci utama dari data. Biasanya di ID. Karena ID itu nggak mungkin sama, pasti beda-beda. Kemudian ada foreign key itu fungsi yang buat manggil si primary key dari tabel lain. Ya, jadi kalau lu mau manggil ID dari tabel lain, di tabel A, lu manggilnya di tabel B, lu pakai foreign key. Gitu. Kemudian ada auto increment itu buat otomatisasi dari ID-nya. Jadi kan misal lu bikin ID in segala macem, nah ya, lu pakai auto increment, nanti ID-nya bakal otomatis dari satu, lu nggak perlu nambahin 2 3 4 tapi dia bakal otomatis keisi 1 2 3 4 5 6 selanjutnya sesuai data yang lu masukin. Kemudian insert into yang terakhir, nah ini mah ya, ini literally cuman fungsinya tuh masukin data yang lu bikin ke dalam tabel yang udah tersedia. Ya gitu, itu gunanya insert into ya. Insert itu memasukkan into itu ke dalam ya, masukkan ke dalam data yang lu bikin dimasukkan ke dalam tabel gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan utama yaitu kita bikin database-nya ya. Pertama, kita harus set ininya dulu, IP-nya dulu. Nah, buat ngeset IP itu gimana, weh? Lu bisa dari sini ya, tapi gue nggak terlalu suka kalau dari sini. Gue lebih suka dari control panel. Kita ke network, kita ke network lagi. Nah, di kiri di sini ada change adapter setting. Nah, ini lu pencet. Nah, ini banyak nih ya. Nanti yang bakal kepake itu yang Ethernet. Caranya lu klik dua kali atau lu klik kanan terserah. Gue lebih milih klik dua kali. Terus lu cari Internet Protocol version 4. Kemudian lu klik Properties. Nah, di sini lu tinggal atur nih. Kalau gue biasanya angka dua baris depannya ini 192 dan 168 ya. Sisanya ini bebas, terserah lu. Terserah lu berapa. Misal lu mau 15 terus satu gitu itu boleh. Tapi gue biasa pakai begini aja. Nanti di komputer klien lu tinggal ubah di angka terakhirnya. Misal 5, misal 7, 8. Nah, itu terserah ya. Karena di sini gue tutorial cuma pakai satu laptop, gue nggak punya dua laptop, jadi kita nggak perlu nge-setting beginian ya. Jadi langsung aja kita cancel, kita buka setting dulu. Nah, ini jangan sampai ketinggalan ya.
Sebenarnya harusnya sih kalau di komputer sekolah nanti udah dimatiin ya, karena kemarin tuh bisa langsung. Cuman seandainya masih nyala, itu perlu dimatiin dulu. Kita ke firewall. Nah, di sini nih. Harusnya sih kalau di sekolah nanti udah nyala, udah mati ya. Salah bisa langsung nyambung kemarin gua nyoba. Tapi kalau seandainya masih nyala ya, ini. Tiga ini lu matiin dulu. Ya, ini lu off, yang ini lu off, yang ini juga lu off. Karena di sini gua pakai satu komputer aja, gua nggak pakai kabelan, jadi ya udah nggak perlu di off. Ngapain anjir, malah bahaya buat laptop gua. Cuma nanti kalau misalnya di sono kejadian RTO pas ngeping ya, request timeout, nah ini bisa jadi ini nyala gitu, harus dimatiin dulu firewall. Kalau udah baru lu buka tuh SAM-nya, weh. Nah, di sini, di sini ya. Sebelum lu start, ya, di sini ada config nih. Ini lu klik aja dulu. My ini. Oke. Lu cari nih bawah sampai nemu bind address. Nah, ini defaultnya tadi tuh 127.0.0.6 kalau gua. Itu diubah jadi 0.0.0.0 semua gini. 4 digit tuh harus 0 semua. Kalau udah, lu Ctrl S ya buat nge-save. Habis Ctrl S lu exit udah, baru lu start. Nah, anjing, start woi. Nah, habis start ngapain? Ya, lu tinggal pencet adminnya nih di MySQL. Ntar otomatis lu diarahin ke localhost. Gitu. Anjing lama kali, boy. Nah, ya gua nggak tahu tadi kenapa lama ya, anjir. Laptop doang gaming loading setahun, kocak. Kita langsung aja bikin. Di sini kita klik new, ya. Nah, kita create database. Terserah lu mau namain apa dah ya. Gue yang udah ada aja nih, purpose saja. Kita create, udah ada, ya kan? Pastiin lu klik dulu ininya, biar biar data apa? Biar SQL nanti masuknya ke sini ya. Kita ke SQL. Nah, kita bikin tabel anggota. Yang pertama ya, sesuai di modul. Create. Create itu apa bang? Tadi belum dijelasin. Create itu ya bikin, membuat. Oke, create table artinya membuat table. Dah gitu ya. Logiknya gampang ya. Create table sama dengan membuat table. Lu namain tuh table lah, anggota misal. Kok pakai huruf gede bang? Gak ngaruh. Mau huruf anjir ada Shopee cok. Mau huruf gede, mau huruf kecil. Nanti juga otomatis dia berubah sendiri, Bray. Dah, jadi tidak usah lu kaku ya. Gak usah kaku. Gak apa-apa, mau pakai huruf gede semua gak apa-apa. Create table anggota, kita buka kurung. Kemudian yang pertama adalah sorry. ID underscore anggota. Kita di sini pakai integer. Kemudian kita pasang primary key-nya. Primary key, auto increment. Oke, kita lanjut ke nama. Namanya pakai apa? Iya, pakai varchar. Varcharnya mau berapa? Nah, di sini bebas ya. Lu mau nulis 100, mau nulis 150, 110, mau nulis 50 ya bebas ya. Kita di sini pakai 100 saja. Kemudian not null. Not null ini apa bang? Not null itu artinya nggak boleh kosong ya, harus diisi namanya. Tadi belum gue jelasin ya. Habis nama itu ada alamat. Nah, alamat di sini karena panjang, alamat itu panjang, nggak mungkin pendek, kita pakai teks. Lanjut, email. Email kita pakai varchar aja karena pendek. Varchar berapa? 50 misal. 50 unique. Ya, unique tadi juga belum gue jelasin ya. Unique itu apa? Unique itu artinya nggak boleh sama ya. Unik. Tidak ada karakter yang sama, tidak ada email yang sama. Jadi setiap email tuh harus beda gitu kan. Lanjut ke tanggal bergabung. Tanggal bergabung itu date, kita pakai date ya. Sorry salah. Nah, ini kuncinya adalah yang penting lu apal isi dari setiap tabelnya. Jadi di tabel anggota itu isinya ada ID, sorry, ID, nama, alamat, email, tanggal bergabung. Terus kalau lu udah hafal ininya, tipe-tipe datanya udah itu gampang, lu udah bisa di luar kepala, Bro. Tinggal kita kontrol enter. Nah, sekarang lanjut. Kita ke purpose bersaja, kita ke SQL. Create lagi, table apa? Table buku. Create table buku. Nah, tahun terbit di sini karena kita hanya menyertakan tahun, ya. Jadi kita pakai year aja, gitu.
Lalu terbit ada stok. Stoknya kita pakaiin. Kita buat default stoknya ya. Default stoknya itu 0. Anjir. 0. Nah, agar nilai awalnya itu 0 ya kalau belum kita masukin begitu. Di sini yang perlu lu underline ya, dua baris pertama. Kenapa? Karena itu pasti ada ID dan juga judul atau nama ya kalau di tabel anggota tuh. Di ID itu lu pastikan isinya itu selain integer itu udah pasti primary key. Primary key kemudian lu auto increment kan biar dia otomatis. Pokoknya selalu ada ini. Setiap ID buku selalu ada primary key sama auto increment. Kemudian di judul itu selalu pakai kenapa not null. Judul atau nama itu selalu pakai not null. Kenapa? Karena ya kagak boleh kosong, pecah. Lu ngasih judul bukunya kagak ada, gimana orang mau tahu itu apaan? Atau lu kagak pakai nama pas daftar perpus ya orang mana tahu lu siapa gitu. Jadi harus pakai not null. Kalau udah, sisanya tinggal disesuaikan nama ini ya. Gue males jelasin, langsung aja kontrol enter. Kemudian yang terakhir kita bikin ID transaksi peminjaman. Nah, di sini seperti yang gue jelasin tadi ya, status pakai enum. Kenapa pakai enum? Karena di tabel status kita cuma mau ngisi dipinjam dan juga kembali. Kita nggak mau ngisi ada hal-hal lain dalam status, cuma boleh diisi dua itu ya. Kalau nggak dipinjam ya kembali. Gitu. Jadi, enum kita isi dengan dipinjam dan kembali. Dipinjam dan juga kembali. Gitu, woy. Oke. Kemudian kita kocak tuh salah anjir. Nah, gini gini gini. Nah, defaultnya kita buat dipinjam. Oke. Bener ya? Nah, gini. Oke. Lanjut. Foreign key. ID anggota. Nah, kita bakal manggil ID anggota yang ada di tabel anggota ke tabel yang akan kita buat di tabel transaksi peminjaman. Pakai apa, Bang? Pakai foreign key. Gitu. Itu fungsinya buat manggil ID atau data dari tabel lain. ID anggota, referensinya tentu kita dari tabel anggota. Kemudian spesifiknya dari subtabel ID anggota. Kemudian kita koma. Sama ya, yang buku juga. Karena kita bakal manggil dua ID, yaitu ID anggota dan juga ID buku. Buku ya, anjay, buku. Reference dari tabel buku, referensi dari tabel buku, spesifiknya dari ID buku. ID mulus ya. Kemudian Vcom, Control, Enter. Nice. Udah gitu doang. Tinggal apa? Tinggal kita masukin data-datanya. Data nama-namanya, data buku-bukunya, data transaksinya gitu. Pakai apa? Pakai insert into. Into mana? Dimasukinnya ke mana? Pertama kita mau masukin anggota, berarti kita masukin ke tabel anggota. Nah, ini kuncinya di sini, Bray. Di tabel anggota tuh ada apa aja? Kita kalau misalnya lu lupa, lu lihat aja dulu. Ya, lu lihat aja dulu ke anggota. Oh, di tabel anggota itu ada ID, ada nama, ada alamat, ada email, sama tanggal bergabung. Ya udah, lu tinggal tulis aja tuh ID anggota, nama, alamat, email, tanggal bergabung. Nah, catatan di sini, sebentar, values. Di sini nggak boleh sampai ada yang salah ya. Kalau di sini ini terkhusus ini, ya, lu harus sesuai ini dari hurufnya huruf gede, terus pakai underscore. Misal kalau di sini tanggal, jangan sampai harus TGL ya, jangan sampai tanggal gitu. Karena kalau beda dari tabel utamanya, ini pasti bakal error. Misal di sini di anggota tuh TGL, tapi di sini lu tulis tanggal. Nah, itu nggak bisa. Harus TGL juga. Begitu. Karena gue males nulisnya, kita bakal tulis satu aja mungkin ya. ID anggotanya kita mau ada 5283. Ini terserah lu mau bikin ID. Bebas. Kemudian koma, nah lu namain misal Alif 1 ya di sini. Di situ koma. Alamat gue ada di mana? Misal di Bekasi. Atau nggak Klaten deh biar beda nanti. Klaten. Nah, koma lagi. Email gue apa? Email gue misal @gmail.com. Itu ya, misal. Oh, ini ada yang salah nih, bentar. Kurang ketik berarti. Nah,
Terus ada tanggal bergabung. Nah, tanggal bergabungnya misal gue 2026 bulan 2 tanggal 7 ya, misal gitu lah ya. Tutup. Udah gitu. Nah, perlu dicatat ya. ID itu nggak perlu pakai kutip. Setelahnya lu pakai semua. Itu penting tuh. Udah tinggal lu salin nih, misal lu mau bikin data kedua. Ya. Nah, ini ID-nya kan nggak boleh sama tuh. Ubah aja kata terakhirnya. Misal namanya Aka lah gitu, Aka. Aka. Nah, dari Bekasi misal. Nah, ini kita ubah dikit. Tanggal bergabungnya misal 2026, sorry salah. Bulan 2 tanggal 1 ya misal gitu. Oh ini sorry ya, ini kasih koma ya jangan lupa. Nah, udah dua aja dah buat contoh nggak usah banyak-banyak ribet anjir. Kalau udah yang terakhir pakai Tcom ya. Yang tadi kan pakai koma. Yang ini pakai Tcom. Udah, scroll, enter, kelar. Kita cek. Nah, ada kan? Tuh, ya. Bisa ya. Lanjut ke buku. Kita lihat nih di buku ada apa aja. Oh, ada ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, stok. Siap. Sesuaikan. Insert, insert into. Into mana? Into buku. Isinya apa aja? Ada ID buku, ada judul, ada penulis, ada penerbit. Apalagi cuy? Lupa anjir gua. Oh ya, tahun terbit. Tahun terbit. Terus stok ya? Bener nggak sih anjir? Lanjut. Sama ya kayak tadi, misal ID-nya gue mau begini, 67691, koma, nama judul bukunya misal 10 dosa besar. Jangan deh anjing, bahaya, Cok. Bahaya, Cok. Bahaya, Cok. Gini dah, bahaya anjir. Oke, lanjut. Penulisnya misal gua lah ya. Penulisnya gua, itu ya kan. Penerbitnya Cisat Corp, misal gitu. Nah, misal gitu. Cisat Corp. Tahun terbitnya tahun berapa? Tahun terbit kan kita pakai year ya. Kalau pakai year, tahunnya aja 2026 misal gitu. Stoknya mau dibikin berapa? Terserah lu dah. Stoknya misal 6. Stoknya 6. Nah, ini stok juga agak pakai ya. Stok itu nggak pakai petik. Oke, ini tinggal diubah. Misalnya sini seporsi nasi kuning. Penulisnya misal Adolf ya, misal Adolf gitu. Sama dari Cisat Corp misal 2027 deh ini. Misal ini gue mau bikin dua deh limited ya. Oke bener berarti ya. Stok itu nggak perlu pakai petik. Jadi stok sama ID itu nggak perlu pakai petik. Sisanya pakai semua. Udah tinggal di Ctrl Enter. Kita cek di buku ada nggak? Oh ada. Oke berhasil berarti. Kita lanjut yang terakhir bikin data buat transaksi peminjaman. Insert into transaksi peminjaman. Nah ada apa aja tadi? Ada ID peminjaman, ya kan? ID peminjaman, ID anggota, ID buku, anjir, ID buku, ada tanggal pinjam, ada tanggal kembali, ya kan? Ada status, gitu misal. Status, list. ID peminjamannya misal 110, ya, 20101 ya, misal gitu. 20101. Misal gua mau naro ID anggotanya ID gua deh, misal 52831. Gua pengen minjem yang seporsi mie ayam, itu seporsi mie ayam, seporsi nasi kuning ya tadi ya. Seporsi nasi kuning tuh ID-nya berapa? Kita cek dulu. Seporsi nasi kuning itu 67692. Oke, 67692. Berarti 67692, koma, ya kan? Tanggal pinjamnya tanggal berapa? Misal 2026 strip 03 ya, misal strip 01, koma. Tanggal kembalinya, nah misal tanggal kembalinya belum dikembaliin, tulis aja 0 gitu. Kemudian statusnya,
itu berarti dipinjam karena belum dikembaliin gitu. Nah, ini terkhusus ini juga nul nggak usah pakai petik, oke? Jadi nul stok sama ID itu nggak perlu pakai petik. Lanjut, dua aja ya, nggak usah banyak. Bedain ID-nya dua. Nah, berarti ini anggota kedua ya tadi si Aka nih. Kemudian mau minjem yang 10 dosa besar Alif. Nah, misal gitu. Minjemnya kapan? Misal tanggal 5 atau enggak tanggal 4. Oh, udah dibalikin nih, misal. Udah dibalikin tanggal 03, misal tanggal 15 ya, misal gitu. Statusnya kembali. Berarti ya, kalau udah dibalikin statusnya kembali. Ini tinggal kita kasih tikom. Tikom. Kontrol, enter. Anjing, salah. ID peminjaman. ID peminjaman. Infield list. Bentar, Ancon kenapa namanya? Emang ID apa sih? Bentar, 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 bentar. Oh, ID ID transaksi, bro. Oke, salah gua. Di sini bukan ID peminjaman. Nah, itu tuh harus sesuai ya. Jadi kalau beda, kagak bisa, bray. Bakal error. Oke, ID transaksi. Kontrol enter. Dah, kelar. Udah kelar sampai situ doang. Database-nya udah jadi. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membuat token untuk masuk ke dbeaver-nya ya. Kita bakal create user. Create user kita kasih nama ya. Misal di sini gue mau namain Pulu lah ya, Pulu gitu. Pulu, kemudian kasih add, kemudian kasih persen, dan kita identified by. Identify by itu itu gunanya tuh buat mengidentifikasi ya. Kita identifikasi pakai apa? Pakai password. Kita akan bikin password sih. Identified by password. Passwordnya 123456 aja gitu misal. Tikom, jangan lupa. Oke, gini ya. Lanjut, kita grant anjir, grant all privilege. Privilege on. Onnya on mana nih? On purpose bersahaja ya. On database yang kita buat. Sesuaikan namanya. Purpose bersahaja. Tuh-nya tuh mana? Tuh username kita. Nah, ini kalau nggak mau nulis ulang, salin aja. Ctrl C, Ctrl V, titik koma. Gitu ya. Kemudian kita flash privilege. Titik koma. Kemudian kita Ctrl Enter. Dah. Setelah itu kemana? Ke Dbeaver, Bang? Salah. Kita ke home dulu. Oke. Kita oke. Nah, kita ke home. Kita ke user account. Di sini, lihat dulu ya. Di sini global privilege-nya masih usage ya. Kita perlu ngubah global privilege ini jadi all privilege gitu. Caranya gimana? Kita ke edit privilege di username Pulu ya. Kita edit, kemudian kita check all, kemudian kita go. Dah, you have update the privilege for Pulu. Oke, kita coba cek. Kita coba cek ya. Oke, udah all privilege. Nah, kalau kayak gini, kelar yang di PHP Admin. Kita tinggal buka ininya, di beaver-nya. Oke, kita buka di beaver-nya. Mana di beaver gua? Oh, ini. Oke, kita udah masuk di dbeaver-nya. Kalau ada kayak ginian, kita close aja. Ini gue gedein ya. Gedein. Langkah pertama, lu klik yang ini, Bray. New Database Connection atau Control Shift N, terserah tuh kalau gue lebih suka klik. Pilih MySQL. Oke. Klik dua kali. Nah, di sini, ini bedanya, Bro. Ini bedanya. Karena gue pakai satu komputer atau satu laptop, di sini gue biarin localhost. Database-nya gue tulis purpose bersahaja. Nah, bedanya di mana? Kalau lu pakai dua device, otomatis kan pakai kabel ya. Di server host, ini lu ganti pakai IP dari komputer servernya. Gitu loh. Jadi misal komputer server gue pakai 192.168.1.1 ya udah tulis di sini. 192.168.1.1. Database-nya dikosongin kalau pakai dua device. Karena kita pakai satu device, ya udah kita localhost, kita pakai database purpose bersahaja. Sebenarnya dikosongin juga bisa sih kalau lu punya lebih dari satu database gitu ya. Tapi karena cuma satu ya ya udahlah gue masukin aja gitu. Username-nya sesuai yang kita bikin tadi. 10. Passwordnya kan kita default ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tes connection dulu. Oke, connected ya. Connected. Kita oke. Kita ke finish. Nah, di sini udah muncul nih. Kita bisa klik database-nya. Nah,
kita bisa ke sorry di sini ya. Di perpus bersaja nih ya. Tuh, ada anggota, buku, transaksi peminjaman. Kita misal mau ke anggota ya gitu ya. Misal mau ke anggota. Oke, ada nih. Tuh ada alif dan angka. Kita misal mau nambahin data, kita nggak perlu nambahin dari mana? Dari sini ya. Ribet, nggak perlu nambahin dari sini. Kita lihat anggotanya masih dua ya. Nambahinnya dari mana bang? Dari sini aja. Sini ya. Nih, add row. Tuh. Misal 5283 satu 2 berarti 3. Namanya misal aduh, Sambo gitu ya. Dari mana? Dari Jakarta misal. Oke. Tanggal bergabungnya misal 2026, 01, jangan 03, 03 gitu ya misal. Misal ya. Kita enter. Setelah ini kan ini udah nih ya. Save dulu. Apply change. Udah save kan. Kita coba cek di sininya. Loh kok mana masih dua? Sabar. Di refresh. Nah, muncul kan gitu. Kalau udah kayak gini, ya dari prosedurnya ini harusnya udah kelar. Ujian praktek lu sampai sini aja. Kecuali kalau penguji lu nanya-nanya, modif ini dong, modif itu dong. Nah, itu berserah kepada yang maha kuasa ya. Kalau lu apal semua sintaks atau semua caranya ya syukur. Kalau enggak ya, ya udahlah. Intinya tutorial intinya cuma sampai sini aja. Oke, thank you. See you next time and bye-bye.